Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, kita kalau mencari narasi yang menjelaskan tentang kapan kira-kira pandemi wabah COVID-19 ini berakhir, tentu masih sedikit kita dapat menemukannya. Pada saat yang sama, dengan segala literatur yang ada hari ini, mungkin masih kita bisa anggap belum banyak tokoh intelektual atau bahkan pemimpin sebuah negara yang berani memprediksi bahwa wabah ini akan segera berakhir. Sebab di Wuhan sendiri, asal COVID-19 ini berasal, pertama kali terjadi ketika dianggap sudah selesai, ternyata tiba-tiba seperti kurva itu meroket, langsung melonjak begitu tinggi angka kematian yang terjadi di sana. Hal ini tentu saja menjadikan kita patut untuk terus mencari dan menemukan apa yang mesti dilakukan sebagai sebuah upaya percepatan untuk mengakhiri situasi yang buruk ini. Kalau kita lihat dari analisa yang cenderung melihat ini sebagai sebuah desain global, maka jelas akan ada rentetan kejadian yang mengiringi atau diawali oleh wabah ini. Tetapi dalam konteks cara berpikir seorang muslim, di mana secara akidah kita meyakini bahwa tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas izin Allah, maka sesungguhnya semua ini adalah bagian dari hal yang terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menggunakan cara berpikir akidah tadi, maka upaya proses-proses percepatan untuk mengakhiri wabah yang buruk ini adalah dengan kembali kepada seruan-seruan Allah itu sendiri. Di antaranya adalah meningkatkan ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Nah, takwa itu sendiri implementasinya banyak. Dalam banyak ayat Quran juga dijelaskan sampai pada tahap operasional. Di antaranya adalah kita memberikan sebagian yang kita miliki untuk membantu yang lain. Bahkan di dalam ayat yang lain, Allah mengatakan orang yang tidak menyukai, tidak menyayangi anak-anak yatim dan fakir miskin, itu sebagai pendusta agama. Artinya apa? Wabah ini harus disikapi dengan nilai-nilai spiritual dalam bentuk konkret, mengerjakan semua yang Allah perintahkan, pada saat yang sama menjauhi apa yang Allah larang. Itu dimensi kita sebagai seorang muslim, cara kita melihatnya. Bahkan kalau kita ingin keberkahan bangsa dan negara ini kembali seperti semula, bahkan ditambah oleh Allah, maka kita harus meningkatkan iman dan takwa. Dengan kata lain, upaya-upaya non-empiris itu berada di tangan umat Islam, dan umat Islam punya kewajiban untuk tampil terdepan menyelesaikan wabah ini sesegera mungkin. Dan tidak ada cara lain kecuali dengan beriman dan bertakwa serta memperbanyak doa itu sendiri. Bahkan Allah mengatakan fa inni qarib, ya, kepada orang yang bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah itu dekat. Artinya peluang kita untuk bisa menjadi umat yang terbaik, umat yang bisa survive menghadapi virus ini sangat terbuka dengan catatan tadi. Nah, bagaimana secara empiris apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya kalau kita amati dengan cermat, narasi di media massa itu juga apa yang diserukan oleh Al-Quran. Misalnya memperkuat altruisme. Altruisme itu kan sedekah, ya, infak. Apalagi sebentar lagi kita bertemu Ramadan. Memang orang-orang yang memiliki harta yang sudah terkena nisab,
kemudian sudah memenuhi syarat untuk bisa kena wajib zakat, itu sebaiknya begitu Ramadan langsung berzakat. Karena secara empiris banyak sekali saudara-saudara kita yang terdampak dan menghadapi situasi yang cukup mencekam, ya. Belum lagi yang terancam PHK dengan angka sampai jutaan orang. Yang kedua, PSBB, memisahkan diri atau menjaga jarak dengan yang lain, yaitu aspek-aspek empiris bagaimana sunatullah dari sisi materialisme, ya, maksudnya dari sisi materi itu harus dilakukan juga. Tidak bisa mentang-mentang kita katakan beribadah kepada Allah, yakin kepada Allah, kemudian mengabaikan aspek keilmuan yang lain. Karena di dalam Islam semua ilmu itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, dan mekanisme fisik empiris itu bagian dari sunatullah itu sendiri. Maka kita sekarang adalah bagaimana menerapkan, ya, pola hidup sehat dan bersih, pada saat yang sama memperkuat, ya, tradisi ibadah, ritual ibadah hingga pada intelektual. Dan yang terakhir adalah kita harus yakin bahwa bangsa Indonesia bisa keluar dari wabah ini, ya, bisa keluar dari wabah ini dengan kekuatan iman dan takwa melalui spirit doa itu sendiri. Terkait situasi politik yang kemudian kita sering melihat akrobat para pemimpin, ya biarkan sajalah. Seandainya pun mereka terus begitu dan kita katakan tidak berdaya, Tuhan pasti tidak tinggal diam. Kata orang Jawa, Gusti Allah mboten sare. Biarkan saja mereka bersenang-senang, ada waktunya untuk mereka terjatuh. Persis seperti anak kecil ketika dia asik bermain dan terus bermain sampai ketika diingatkan tidak mendengarkan, maka dia akan berhenti karena kecelakaan yang dialaminya. Entah itu serius atau sekedar menjadikan dia menangis meraung-raung. Saya pikir ini adalah diskusi kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.